hal-hal yang mempercepat terjadinya suatu penyakit jantung koroner tadi. Ada dua, ada yang bisa dimodifikasi atau bisa dirubah oleh seorang, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bersama kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, sebagaimana biasanya akan hadir menemani Anda dalam acara Tanya Kesehatan, di mana kita akan bertanya-tanya tentang info kesehatan, info penyakit, tentunya bersama para ahli yang kompeten di bidangnya. Pada kesempatan hari ini kita sharing ilmu yaitu tentang waspada penyakit jantung koroner. Nah, apa itu jantung koroner, apa penyebabnya, apa gejalanya, dan bagaimana pengobatannya akan dijawab tuntas oleh narasumber kita. Baik, telah hadir bersama kita Dr. Haris Munirwan SPJP, konsultan PH. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Baik, kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Langsung saja ke topik kita hari ini yaitu tentang waspada penyakit jantung koroner ya dok. Boleh. Menarik sekali topik kita hari ini dok, yaitu tentang jantung koroner. Nah, jantung koroner kita mungkin sudah sering mendengar jantung koroner, tapi pengertian dari jantung koroner itu sendiri belum mungkin banyak yang belum tahu. Baik dok, mohon dijelasin apa itu jantung koroner. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sebelum kita ke jantung koroner ya, kalau kita lihat isu-isu yang ada sekarang memang salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia, bahkan di Indonesia sendiri adalah penyakit kardiovaskular sebenarnya. Ya, jadi penyakit kardiovaskular itu baik penyakit pada jantung maupun pada pembuluh darah vaskular. Secara spesifik difokuskan itu ada dua ya. Jadi penyakit jantung koroner dan yang satu lagi adalah penyakit stroke. Nah, ini keduanya nih menyebabkan kematian yang cukup tinggi di dunia, bahkan di Indonesia. Kalau kita lihat data dunia itu sekitar 27% angka kematiannya. Bahkan di Indonesia sendiri lebih tinggi sebenarnya daripada rata-rata dunia 33%. Nah, ini yang menjadi beban kita dalam mengedukasi dan mengobati pasien ya. Nah, kita fokus kepada penyakit jantung koroner. Sebenarnya penyakit jantung koroner, jantung kita tuh sebesar genggam tangan sini ya, sebelah kiri di sini. Dia bekerja dari mulai kita lahir sampai kita berbicara sekarang, nggak pernah dia minta cuti, nggak pernah berhenti sekalipun. Jadi coba kita bayangkan dia satu genggam otot yang terus mompa dari kita lahir sampai sekarang. Dia itu membutuhkan makanan untuk bisa bekerja. Nah, dia mendapat suplai makanan itu dari pembuluh darah, pembuluh darah arteri, yang khusus berada di situ disebut pembuluh darah arteri koroner. Nah, yang disebut penyakit jantung koroner adalah bila terjadi permasalahan pada pembuluh darah arteri koroner yang menyebabkan gangguan pemberian cairan, pemberian nutrisi pada otot jantung sehingga menimbulkan gejala-gejala lanjutan. Jadi adanya penyempitan kalau bahasa awamnya pada pembuluh darah koroner sehingga mengganggu kinerja jantung. Kira-kira begitu. Baik dokter. Jadi penyebab atau gejala sehingga menimbulkan jantung koroner itu apa aja dok? Ya, kalau kita bicara penyebab ya, sebenarnya penyakit jantung koroner ini terjadi akibat adanya penyempitan pembuluh darah tadi. Kalau kita bayangkan, kita analogikan dengan pipa air kali ya kira-kira. Nah, itu pipa yang secara penampang bulat begitu tuh ada lumut-lumutnya, kira-kira gitu. Nah, kalau di pembuluh darah arteri, sebenarnya ini suatu proses yang natural sebenarnya. Setiap orang tuh akan menjalani aterosklerosis atau penyempitan itu, tapi itu akan berjalan tergantung pencetusnya tadi. Ya, jadi lama-kelamaan akibat misalnya ada darah tinggi ya, jadi faktor-faktornya darah tinggi, gula, kolesterol, obesitas, itu hal-hal yang bisa mencetuskan terjadinya penyempitan tadi. Jadi penyebab-penyebab itu memang harus kita cegah supaya dia tidak bertambah muncul. Nah, kalau dia mulai muncul, nah gejala-gejala yang paling sering terjadi itu nyeri dada biasanya. Nyeri dia di dadanya. Biasanya sebelah kiri, bahkan tengah dada kiri ya. Tembus ke belakang biasanya, ke tangan kiri, ke rahang ya. Kadang-kadang disertai berkeringat dingin ya. Bahkan kalau yang sedang berat itu bisa sampai mual, bahkan bisa muntah. Tapi nggak semua yang saya sebutkan muncul biasanya. Kadang-kadang paling cuma nyeri aja, kayak ketekan.
atau kayak panas atau seperti terbakar ya, terhimpit. Nah begitu. Muncul paling sering itu bila dia aktivitas. Jadi kalau dia jalan dikit baru muncul, atau bahkan aktivitas yang lebih berat pada derajat sumbatan yang lebih berat. Misalnya baru jalan dikit udah nyeri. Ada lagi yang sebagian orang harus naik tangga dulu baru sakit, atau baru ngangkat-ngangkat berat itu baru berasa dia keluhannya. Tapi sebagian lagi ada juga yang datang memang langsung berat, jadi nggak pernah ada riwayat sebelumnya. Nggak pernah ada riwayat, tiba-tiba langsung nyeri dada berat, keringat dingin, mual, muntah, sesak nafas berat. Nah itu dia mengalami suatu serangan jantung. Jadi penyakit jantung koroner ini ada dua. Ada yang masih stabil, ada yang tidak stabil. Kalau stabil tuh dia masih, kalau dia aktivitas sakit dia, kok dia istirahat dia hilang. Atau artinya masih bisa distabilkan. Tapi sebagian lagi nggak bisa, mau dia istirahat kak, mau dia bagaimanapun tetap terus nyeri. Nah ini yang disebut suatu serangan jantung tadi. Jadi ada dua terminologinya. Iya, baik. Kita mendengarnya ngeri ya dok. Iya. Jadi apa saja nih dok komplikasi dari penyakit jantung koroner itu? Iya, jadi kalau kita bicara komplikasi berarti efek karena terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, jantung ini kan fungsinya dia suatu struktur yang kompleks. Ada ototnya, ada katupnya, ada listrik jantungnya. Nah, kalau pembuluh darah koroner tadi tersumbat di salah satu sisi, dia bisa menyebabkan gangguan pada struktur-struktur tadi. Yang paling sering sebenarnya karena ada sumbatan, ototnya itu nggak bisa bekerja dengan baik. Ya. Jadi otot ini kan dia mompa terus. Kalau dia disuplai dengan nutrisi yang sedikit, dia ngambek dia, nggak akan sanggup dia kerja dengan optimal. Artinya akan terjadi satu penurunan pompa jantung. Jadi pasien tuh akan sesak dia, capek dia, jalan sedikit capek, aktivitas sedikit capek karena pompa jantungnya turun. Nah itu masalah. Jadi selain nyeri dada, keluhan yang paling sering muncul sesak nafas tadi. Nah itu satu, bila dia mengganggu otot jantung. Yang kedua, bila dia mengganggu listrik jantung. Jadi pembuluhnya kan dia melintang banyak dia. Ada yang memperdarahi otot, ada yang memperdarahi listriknya. Nah, yang memparah dari listrik ini lebih fatal biasanya. Karena kita bayangkan listrik kita tuh sebenarnya seperti jantung kita seperti rumah, ada PLN-nya nih, ada generatornya. Jadi kalau generatornya keganggu, kok di rumah mati lampu, kalau di jantung mati jantungnya. Nah, gitu kira-kira. Jadi bisa nggak ada gensetnya. Jadi iramanya keganggu, jantungnya nggak bisa kerja. Nah, ini bisa terjadi henti jantung. Bisa juga bila terkena struktur lain, misalnya katupnya. Jadi katupnya karena pembuluh darah yang memberikan aliran ke katup ini terganggu, sehingga katupnya mengalami iskemi atau nekrotik, rusak dia. Maka terjadinya kerusakan katup-katup jantung. Istilah yang sering disebut mungkin bocor jantung atau klep jantungnya rusak. Nah, kira-kira itu komplikasi yang paling sering muncul. Iya, baik dok. Jadi kira-kira makanan apa nih yang harus dibatasi sehingga kita bisa terhindar dari jantung koroner, dok? Iya, jadi mungkin secara lebih umum ada yang namanya faktor risiko. Faktor risiko ini hal-hal yang mempercepat terjadinya suatu penyakit jantung koroner tadi. Ada dua, ada yang bisa dimodifikasi atau bisa dirubah oleh seorang, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi apa? Satu, darah tinggi. Maka dia harus menjaga jangan sampai dia darah tinggi. Yang kedua, gula. Jangan sampai terjadi kencing manis. Yang ketiga, kolesterol yang tinggi. Yang keempat, obesitas, kegemukan ya. Terus merokok. Ini hal-hal yang bisa dirubah sebenarnya. Jadi kalau orang sudah mengalami penyakit jantung koroner, hal-hal ini harus ditekan secara agresif supaya tidak memperparah. Tapi ada hal yang tidak bisa dirubah sebenarnya. Itu yang pertama adalah usia. Jadi kalau memang usia kalau dulu kita lihatnya di atas 65 tahun, tapi sekarang trennya justru muncul lebih muda. Terakhir pengalaman kita dapat seorang perawat dari daerah dikirim ke sini dengan serangan jantung umurnya 24 tahun. Itu kita langsung lakukan emergency kateterisasi, kita dapatkan sumbat total di puntung di pangkalnya. Faktor risikonya hanya merokok, badannya kurus saja. Nah itu satu, umur ya. Yang kedua adalah genetik. Jadi orang-orang tua yang pernah memiliki riwayat penyakit jantung ini akan menurunkan genetik pada anaknya dan lebih rentan ya. Variasinya berbeda-beda ya. Jadi itu hal-hal yang memang harus dicegah. Nah kalau kita fokus pada makanan, maka tadi ingat kolesterol, gula, obesitas, darah tinggi. Nah ini semua hal-hal yang menyebabkan ini harus direm ini memang. Sebenarnya makan sehat aja, 4 sehat
5 sempurna, ada olahraga rutin, itu cukup baik. Yang harus ditekan memang kita harus kurangi konsumsi karbohidrat ya. Karbohidrat nggak boleh terlalu banyak karena bila karbohidrat berlebih dia akan dirubah menjadi bentuk lemak. Atau konsumsi lemak sendiri yang tinggi karena yang nyumbat tuh lemak sebenarnya. Gitu. Kalau orang dengan diabetes dia akan merusak struktur pembuluh darah, lemaknya masuk ke pembuluh darah bikin bisul di situ. Nah, itulah yang bikin penyempitan. Jadi apa yang harus dicegah? Itu tadi, nggak boleh terlalu banyak manis-manis ya, karbohidrat, lemak minyak, merokok. Nah, itu obesitas dijaga dan olahraga teratur tuh penting sekali. Baik, Dok. Jadi kalau sudah mengidap jantung koroner, jadi tindakan atau tata laksana untuk jantung koroner itu sendiri gimana, Dok? Iya, jadi ada dua ya, tata laksana dengan farmakologis, dengan obat-obatan atau non-farmakologis ya. Yang pertama tentu dia harus memodifikasi gaya hidup. Jadi begitu seseorang kita tegakkan dia ada penyempitan, kita akan screening dia secara lengkap. Kita cek kolesterolnya, kita cek gulanya, kita cek tensinya ya. Kalau ada yang bermasalah kita kasih obat semua. Tensi kita turunkan target normal, gulanya kita turunkan, kolesterolnya kita normalkan. Itu dari aspek supaya dia tidak bertambah parah dan tumbuh di tempat-tempat lain. Itu sebenarnya hanya mencegah progres. Nah, tetapi untuk yang sumbat ini diapain? Maka harus diberikan obat-obatan. Biasanya kita berikan pengencer darah supaya darahnya nggak kental, tidak alirannya lebih lancar ya. Terus kita berikan obat-obat untuk melebarkan pembuluh darah jantung untuk mengurangi derajat sempitnya tadi. Nah, sebenarnya obat-obat ini secara konsep dia prinsipnya mencegah perburukan dan mengurangi gejala. Tapi sempitnya di situ itu akan sulit sekali hilang. Maka itu harus dibantu, dilebarkan dia yang sempit itu. Sama aja kita analogikan pipa yang sumbat ya harus kita panggil tukang untuk bersihkan, kira-kira gitu. Nah, ini kita nih kebetulan tukangnya gitu, tukang di pembuluh darah jantungnya. Jadi biasanya kita lakukan tindakan kateterisasi. Dia bukan operasi besar begitu, nggak pakai pisau, kita dari tangan atau dari paha ini masuk selang kecil ke pembuluh darah jantung, kita kasih warna, tampak tuh. Ada sumbat nggak? Kalau ada sumbat biasanya kita lebarkan dan kita sangga dengan cincin sehingga dia lancar kembali alirannya. Nah, setelah lancar harusnya dia sudah seperti orang sehat. Nah, tapi pencegahan untuk muncul lagi yang harus dicegah. Ada sebagian orang menganggap dia sudah sembuh nih habis dipasang cincin, tapi gulanya nggak dikontrol, kolesterolnya nggak dikontrol, tensinya, obatnya nggak diminum, sumbat lagi. Nah, itu jadi itu hal-hal yang biasa memang protokol dalam tata laksana penyakit jantung koroner. Jadi apakah dalam menjalankan terapi, Dok, misalnya mengkonsumsi obat, apakah harus seumur hidup? Iya, jadi memang ada beberapa obat yang sifatnya long life untuk penyakit jantung koroner ya, terutama pengencer darah ya. Jadi biasanya pasca kita lakukan tindakan itu kita berikan double pengencernya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun tuh kita akan stop satu, biasanya tinggal single saja, satu pengencer. Yang kedua kita akan tetap berikan obat kolesterol ya. Obat kolesterol ini dalam arti kata bukan hanya tujuannya menurunkan kolesterol. Dia punya efek antiinflamasi yang mencegah terjadinya penyempitan baru di tempat lain atau bahkan di tempat yang sudah kita terapi tadi. Sebenarnya itu saja obat wajibnya, hanya 2. Tapi karena kebanyakan jarang orang penyakit jantung ini hanya tiba-tiba sempit tanpa penyebab yang lain, akhirnya dia ada darah tingginya, maka darah tingginya juga harus terus diminum. Dia ada diabetesnya juga harus terus diminum. Jadi akhirnya itu obat-obat yang memang harus diminum. Berarti kombinasi obatnya tuh banyak, Dok ya? Iya, karena dia tidak berdiri sendiri biasanya. Kalau darah tinggi tok saja. Tapi kalau penyakit jantung koroner jarang, dia nggak ada penyebab lain. Nggak ada tuh, jarang, hampir nggak pernah kita ketemu dia serangan tapi nggak ada kolesterol, nggak ada gula, nggak ada diabetes, nggak ada gemuk, nggak ada merokok, tuh hampir nggak pernah. Pasti ada hal lain yang mengganggu struktur pembuluh darah sehingga terjadinya penyempitan tadi. Ya, baik dokter. Jadi apabila sudah mengidap jantung koroner, Dok, jadi apakah ada rehab setelah diterapi dengan pemasangan ring? Apakah ada rehab jantung lagi yang diwajibkan untuk penderita tersebut? Ya, jadi itu salah satu dari bagian tata laksana penyakit jantung koroner. Jadi setelah terapi modifikasi gaya hidup, terapi intervensif, kita lebarkan, obat-obatan. Sebenarnya orang-orang dengan penyakit jantung koroner ini bisa back to life secara normal lagi, sebagian besar ya. Tapi dengan kondisi yang terkontrol. Rehab jantung biasanya kita lakukan pasca tindakan untuk menentukan dia seberapa mana sih boleh melakukan tindakan ya. Jadi tindakan apa, kegiatan apa yang dia boleh. Karena
dari sempit tadi begitu kita lebarkan dia nggak langsung instan ototnya itu langsung kuat lagi, nggak, dia perlu waktu. Jadi rehabilitasi jantung biasanya dilakukan disuruh jalan, disuruh beberapa kegiatan untuk mengukur sebatas mana yang pasien ini masih nyaman. Diukurlah namanya METS ya, kemampuan dia melakukan tindakan. Dasarnya itu maka dia akan diedukasi nanti hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak. Nah itu tadi. Jadi itu yang boleh, rehab ini menjadi salah satu hal yang cukup penting sebenarnya dalam pasca tindakan. Jadi pasien ini tahu dia bolehnya apa, nggak bolehnya apa, kira-kira gitu. Ya, baik dok. Ini yang terakhir dok, tip untuk menjaga kesehatan jantung nih kita sehari-hari gimana dok? Baik, sebenarnya penyakit jantung ini bisa dicegah ya, bisa dicegah dan tapi memang nggak mudah ya kalau kita lihat karena ternyata angkanya cukup besar, hampir 33%. Jadi kita harus memang hidup sehat dalam beberapa aspek. Yang pertama dari segi diet ya, dari segi makanan ini mungkin yang paling sulit saya lihat. Tentu kita harus hidup sehat dengan mengkonsumsi karbohidrat sedikit, jangan terlalu banyak ya karbohidrat, protein dan rendah lemak ya. Garam-garaman juga jangan terlalu tinggi sehingga tidak mencetuskan hipertensi, tidak mencetuskan diabetes, lalu kolesterol tidak tinggi ya. Dan yang penting ada olahraga sebenarnya. Olahraga ini sangat membantu untuk membakar kalori, membuang lemak-lemak yang seharusnya tidak ada di situ sebenarnya. Direkomendasikan tuh 3 sampai 5 kali seminggu. Sebenarnya olahraganya aerobik sport ya, boleh jalan, boleh berenang, boleh sepeda, boleh yang aerobik ya. Nah, itu 3 sampai 5 kali, 30 menit aja minimal. Cuman banyak orang bilang, saya ibu rumah tangga sering nyapu-nyapu di rumah. Sering angkat-angkat, apa itu olahraga? Nah, kita harus balik, definisi olahraga ini adalah satu kegiatan yang dilakukan secara konsisten dengan menyebabkan detak jantung kita yang stabil meningkat. Kalau nyapu baru megang bentar naik detak jantungnya, habis itu taruh nyapunya turun lagi. Jadi tidak pernah tercapai metabolisme untuk membakar lemaknya. Nah, jadi sedangkan olahraga itu konsisten dia, misalnya jalan agak cepat 110 detak jantung 120. Nah, itu kok dipertahankan, gulanya sudah terpakai, protein terpakai, dia masuk ke metabolisme lemak. Jadi lemaknya terbakar. Tapi kalau cuman sebentar berhenti, sebentar itu nggak pernah nyampe. Jadi itu harus diluruskan sebenarnya. Olahraga itu memang harus diniatkan. Ada olahraga 30 menit minimal ya selama 3 sampai 5 kali. Jadi satu, diet yang baik, ada olahraga, tidur cukup dan hindari stres. Itu paling penting. Baik, terima kasih dokter. Demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Haris Munirwan. Sama-sama. Bagus sekali penjelasannya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat untuk kita semua dan kita terhindar dari penyakit jantung koroner. Amin. Terima kasih juga kami ucapkan kepada sahabat edukasi yang telah mengikuti program Tanya Kesehatan pada hari ini. Akhir kata kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Jenal Abidin dan Dr. Haris pamit undur. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang lain dengan topik dan narasumber yang berbeda. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.